Selamat malam jemaat yang diberkati Tuhan. Pembacaan yang melayani kita pada saat ini terdapat dalam Alkitab Perjanjian Baru dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-12 hingga yang ke-19. Tema perenungan yang melayani kita saat ini yaitu coba saya angkat menanggung penderitaan dengan cara yang benar. Menanggung penderitaan dengan benar. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam kehidupan kita, penderitaan akan selalu kita alami. Kita tidak bisa memungkiri penderitaan itu, tapi kita bisa menghadapinya. Mungkin penderitaan yang kita alami ketika sanak saudara kita meninggalkan kita, kondisi keuangan yang kurang memungkinkan, kebutuhan primer yang kurang, kita akan mengalami penderitaan. Tetapi saudaraku yang diberkati Tuhan, jika kita melihat dalam Alkitab tentang penderitaan yang sangat implisit dengan penderitaan, yaitu yang pertama, umat Kristen diharapkan merasakan penderitaan. Kita bisa lihat atau mungkin kita bisa bandingkan dalam Yohanes 15 ayat yang ke-18 sampai 21. Bagian kedua, penderitaan yang dialami anak Allah mempunyai suatu tujuan dalam 1 Petrus ayat yang pasal yang pertama ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7. Kemudian yang ketiga, penderitaan juga merupakan kehendak Allah bagi kita dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 16. Yang keempat, kita harus menderita demi kebenaran dalam 1 Petrus ayat 4 dan pasal 4 ayat yang ke-15. Bagian yang kelima, Tuhan memberkati penderitaan yang benar. Matius 5 ayat 10 sampai 12 dan Lukas 6 22 hingga ayat yang ke-23. Saudaraku yang sama diberkati Tuhan, penderitaan adalah bagian dalam kehidupan kita. Penderitaan akan selalu mewarnai kehidupan kita. Namun, saudaraku yang sama diberkati Tuhan, penderitaan akan sangat berarti dalam kehidupan kita ketika kita bisa memahami maksud daripada penderitaan itu. Ingat bahwa penderitaan akan sangat berharga dalam kehidupan kita ketika kita bisa memahami maksud dari penderitaan ini. Ketika saudara sekalian saya mengalami suatu penderitaan itu akan kita syukuri ketika kita memahami tujuan daripada penderitaan itu. Ada 3 hakikat dari suatu penderitaan, yaitu yang pertama, penderitaan adalah suatu kenyataan. Penderitaan adalah suatu kenyataan atau suatu yang real. Ayat yang ke-12, firman Tuhan menasihatkan, jangan kamu heran. Maksudnya, tanggapilah penderitaan itu sebagai suatu fakta, suatu kenyataan yang benar. Benar sudah terjadi. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa. Ayat yang ke-12b. Itu berarti harus dipahami bahwa pergumulan dan penderitaan sebenarnya hal biasa karena memang ada suatu fakta. Oleh sebab itu, kita harus menanggapi bahwa penderitaan itu sebagai suatu fakta, maka kita harus menyadari bahwa kita harus siap menghadapinya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika setiap kita meyakini bahwa penderitaan adalah suatu fakta, maka kita akan siap menghadapinya. Bagian yang kedua yaitu penderitaan adalah suatu motivasi untuk bersukacita secara murni. Motivasi untuk bersukacita secara murni. Sukacita secara murni yang dimaksud di sini adalah bersyukur karena mendapat bagian untuk menderita, maksudnya menjadikan penderitaan yang ada untuk menciptakan suatu sukacita yang murni yang diperoleh hanya dari Allah dalam Tuhan Yesus. Kita bisa lihat dalam Matius pasal 11:28 hingga yang ke-30.
Bagian yang ketiga yaitu penderitaan adalah suatu kebanggaan. Penderitaan adalah suatu kebanggaan. Yang dimaksud dengan penderitaan adalah atau pergumulan sebagai suatu kebanggaan yaitu karena kita percaya Allah pada saat kita mengalaminya. Dia adalah Allah yang tidak pernah tinggal diam. Wujud dari rasa bangga kita adalah bukan merasa gembira dan berpesta, tetapi dalam pergumulan kita terus memuliakan Allah dalam Kristus Yesus. Pada ayat yang ke-16, dan menguji iman kita, apakah kita akan meninggalkan iman kita atau tidak. Saudaraku yang diberkati Tuhan, biarlah kiranya ketiga hakikat penderitaan ini tertanam dalam setiap hati kita, sehingga kita dapat memahami bagaimana kita menanggapi setiap penderitaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudaraku yang sama diberkati Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian melalui firman-Nya. Amin.